Final Liga Champions akan menjadi percobaan kedua bagi Inter Milan dan juga PSG dari 6 tahun terakhir. Kira-kira siapa yang punya peluang lebih besar untuk juara? Kami bahas di Ruang Pandit. Oke, Liga Eropa udah, Liga Konferensi udah. Sekarang kita ke kasta yang paling tinggi di Liga Eropa, yaitu Liga Champions yang mempertemukan Inter Milan melawan PSG. Mas Rifki, ini dia panggung Eropa yang baru tanpa Man City juga dan juga Real Madrid yang 3 tahun terakhir ya, iya dong mereka. Iya, 3 tahun Itu kemarin City sama Madrid City, ya. Madrid City lagi. Nah sekarang kita bakal dapat juara baru nih. Iya. Kalau Rifki gimana? Ini Inter percobaan kedua ya kan? Di percobaan pertama tahun 2023 mereka gagal. Dan di percobaan kedua ini mereka nggak banyak berubah skuadnya. Kira-kira hasilnya bakal beda gak? Ini lo langsung nembak deh siapa yang menang. Langsung beres dong berarti kita videonya. Enggak dong, jangan dong. Ini Menurut gue yang bakal menang nanti. bakal beda gak? Jangan. Menurut gue. Tapi menurut gue ya final ini gue bisa bilang bahwa Inter sama PSG emang layak untuk main di final ini gitu. Jadi kalau misalnya ada pelatih lain yang bilang harusnya tim dia yang di final, Aduh. menurut gue sih ya Inter sama PSG melihat performa mereka di Liga Domestik dan juga di Liga Champion ya. Menurut gue dua tim ini layak untuk masuk ke final Liga Champion karena ya kita Inter sedang bersaing dengan Napoli meskipun kemarin sempat terpleset gitu kan lagi peringkat 2. Ya mungkin ketika video ini ditayang Inter udah juara mungkin ya di Serie A gitu. Waduh. Tapi menurut gue perjalanan Inter dengan hadirnya si Simone Inzaghi membawa banyak perubahan cara bermainnya di Inter. Menurut gue sih Inter bisa mengatasi PSG nanti di final. Tapi dua tim ini benar-benar layak untuk bermain di partai final kompetisi tertinggi di Eropa. PSG jalan terjalnya di fase gugur gitu kan melawan Arsenal, melawan Liverpool. Arsenal yang lagi berjuang juga kemarin di Premier League punya potensi, terus Liverpool juaranya Premier League. Menurut gue ya PSG dengan Luis Enrique-nya dengan beberapa pemain ketika Mbappe udah cabut ternyata PSG menemukan menemukan kebangkitan lah untuk bisa meraih trofi Liga Champions yang ditunggu-tunggu mereka gitu kan setelah datangnya pemasok dana mereka gitu kan. Sebenarnya si pemasok sponsor utama mereka presiden klubnya datang ke PSG kan cuman buat dapetin Liga Champions bukan Liga Prancis gitu. Iya karena kan Liga Prancis udah bertahun-tahun kan. Iya. Makanya kalau nggak salah gue sempat ngeliat meme ya mungkin kalau nggak salah gue sih lihat meme gitu bahwa Ligue 1 mau belajar ke Liga 1 gitu. Aduh, iya lagi. Iya Iya lagi. Kenapa tuh? Karena pengen merubah sistem Champions Series katanya. Itu kan karena biar PSG nggak juara terus tiap musimnya gitu. Ya, mungkin, tapi kan kemarin PSG sempat tergelincir kan yang juaranya kalau nggak salah bukan PSG beberapa tahun kemarin gitu kalau salah. Iya. Pernah ya AS Monaco-nya Mbappe kan? Oh iya. Nah terus kalau nggak salah si pokoknya sempat gitu deh. Tapi kayaknya musim lalu ya siapa ya? Kedua musim lalu kalau nggak salah si PSG itu tergelincir. Jadi ya ini jadi ajang misi selanjutnya PSG untuk raih Liga Champions nih di era presiden klubnya gitu sih. Oke, ini karena penasaran banget ya tadi ya. Terakhir PSG tergelincir itu 2021. Lille. Iya, zamannya siapa itu ya? Renato Sanchez kalau nggak salah. Iya, Renato Sanchez sama siapa yang Camavinga, iya. gitu-gitu. Apa bukan ya? Bukan Camavinga. Bener Camavinga ya, bener itu. Camavinga tahun 2022-nya pindah ke Madrid. Iya, oke, 4 tahun terakhir itu ya. Ya jadi menurut gue ya PSG dengan
dengan skuad yang sekarang di bawah Luis Enrique, ya mereka layak main di final sih menurut gua gitu. Dan Inter juga tadi dia bisa ngalahin Barca, bisa ngalahin sebelum Barca lawan siapa si Inter tuh Munchen. Munchen gitu kan. Jadi ya dua tim ini benar-benar layak buat sampai final sih. Oke, itu ya tadi ya. Itu bahas soal layaknya. Tapi kalau aku memang juga sama sih sebenarnya ini dua tim yang paling layak karena konsistensi mereka entah itu di Liga Domestik atau di Liga Champions. Perjalanan mereka juga nggak mudah ya kan. Beda dengan Real Madrid yang katanya Raja Eropa musim ini kacau balau padahal udah datengin Mbappe katanya Los Galacticos baru tapi ternyata amburadul lini belakangnya banyak kasus cedera. Berbeda banget dengan tim yang abis ngejual Mbappe yaitu PSG yang justru mereka mendapatkan kestabilan di semua lininya sampai mereka bisa jago banget di Liga Prancis. Mereka kalah 2 kali itu juga baru-baru sekarang karena udah aman gitu jadi mereka ngejaga pemain-pemainnya biar tetap fit buat Liga Champions. Akhirnya kalah. Sebelum itu mereka nggak pernah kalah gitu loh. Tapi menurut lo cara bermainnya PSG sama Inter tuh gimana sih Jit? Nah ini sebenarnya aku menarik yang ngelihat PSG ini di bawah asuhan Luis Enrique kehilangan banyak pemain-pemain bintang. Setelah Messi pergi, Neymar, terus Mbappe ya kan. Justru mereka jadi tim yang lebih balance gitu. Tim yang lebih stabil di segala lininya. Nggak ada pemain yang merasa mereka itu mega bintang. Kalau bintang mungkin ada yang mereka jadikan bintang mungkin ada ya. Itu si Dembele itu musim ini bagus banget gitu. Dia kalau nggak salah pemain terbaiknya ini ya Liga Prancis. Liga Prancis juga berhasil jadi pemain terbaik Liga Prancis. Entah juga aneh juga gitu ya kebangkitan Mbappe. Nggak ada yang mengira gitu loh. Dan mungkin orang-orang baru mengiranya ngelihat PSG jago tuh pas lawan Liverpool justru gitu. Tiba-tiba bisa menang lawan Liverpool yang kita tahu lagi di jagoin buat Liga Champions ya, buat treble waktu itu quadruple bahkan tiba-tiba kalah sama PSG yang baru ditinggal Mbappe karena memang secara permainan mereka ini lebih stabil aja. Di setiap lininya lebih balance, lini belakang mereka oke, lini tengah apalagi ada Vitinha, Fabian Ruiz dan juga Donnarumma juga bagus kan. Joao Neves. Iya, Donnarumma musim ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Kalau ngomongin Donnarumma kan kita sebenarnya kalau ngelihat Donnarumma di Euro waktu itu kita udah tahu ya, ini tuh wajah asli Donnarumma tuh kayak gini gitu loh di Italia waktu itu bareng Italia di Euro. Nah, ditunjukin lagi di PSG di Liga Champions ini. Dia beberapa kali jadi sosok yang bikin tim-tim lain tuh kewalahan gitu. Arsenal, Arteta ngatain PSG menang karena kiper doang ya kan. Terus Arne Slot juga waktu itu ngasih respect buat Donnarumma yang waktu itu jadi kunci kemenangan waktu penalti itu maksudnya Donnarumma. Dan untuk lini depan lebih luar biasa lagi, mereka lebih cair lagi dengan trionya itu Kvaratskhelia, Ousmane Dembele dan Desire Dow gitu loh. Jadi mereka kehilangan 3 mega bintang itu justru jadi berkah buat PSG yang timnya lebih stabil gitu sekarang. Sedangkan di Inter Milan aku ngelihatnya memang tim ini adalah tim yang sudah siap, bukan siap ya, waktunya untuk juara Liga Champions. Oke. Gitu. Itu aja. Dan waktunya sih juara Liga Italia. Liga Italia udahlah. Mungkin kalaupun tergelincir ya nggak apa-apa lah. Tapi Liga Champions saat ini kayaknya saat yang tepat untuk Inter juara dan nggak boleh kepleset lagi. Itu sih. Karena kalau kita ngelihat PSG mungkin nggak sedominan City waktu 2023 gitu. 2023 itu memang tahunnya City banget ya kan. Kita tahu Haaland lagi meledak-meledaknya. Dan Pep Guardiola dengan timnya yang waktu itu sedang di peak-peaknya, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva mungkin ya sekarang udah menurun gitu. Nah sedangkan PSG ini ya belum sedominan itu tapi tetap tim bagus. Artinya ya Inter nggak boleh mandang remeh lah gitu PSG. Iya. Tapi kan kalau ngelihat si Inter di beberapa pertandingan terakhir, yang tadi kan kita sempat ngobrol bilang juga bahwa si Inzaghi ini Simone ya, bukan Filipe ya. Bukan Filipe. Karena Filipe Inzaghi juga musim depan tuh bakal ketemu nih. Karena si adenya apa aja si Filippo Inzaghi tuh bawa Pisa promosi ke Serie A. Dari Serie B. Berarti mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih. Iya. Tapi kalau misalnya ya tadi kita sempat ngobrol bilang bahwa
si Inter ini yang tadi gue bilang bahwa di Liga Champions emang udah bertemu lawan atau mengalahkan lawan-lawan yang bukan lawan sembarangan gitu. Berarti kan ada hal spesial atau yang dilakukan oleh si sang pelatih ini, si Simone Inzaghi, bahwa bagaimana cara bermainnya mereka bisa, ya contohnya tadi kan kita bahas bahwa adaptif lah si Inzaghi ini, bisa ketika deadlock ketika Barcelona ternyata dia memaksimalkan bola keduanya gitu. Nah itu yang bisa dibilang salah satu keunggulan si cara bermainnya si Inzaghi ini. Dan di Inter ketika di Serie A mungkin agak terpeleset kemarin kan di Serie A beberapa, tapi kalau melihat cara bermainnya dengan kekompakan oke lah, maksudnya kedalaman skuad mereka yang sekarang ini, ya gue setuju sih bahwa meskipun PSG di luar lagi bagus-bagus, tapi dengan Inter yang sekarang menurut gue waktunya mereka untuk juara sih. Iya, dan memang hal tersebut juga udah diamini ya sebenarnya sama Luis Enrique gitu, pelatih lawannya gitu. Kemarin dia ngomong bahwa ya Inter itu tim yang lebih siap sebenarnya karena dia pertama nggak ada banyak perubahan gitu. Dan ini final kedua mereka dan pemain-pemain mereka juga lebih berpengalaman bermain di partai final ini gitu. Jadi ya Enrique juga sebenarnya kalaupun mereka paham gitu bahwa mereka itu juga salah satu tim terbaik karena di final Liga Champions gitu, main di final Liga Champions, tapi mereka nggak mau mandang remeh Inter karena dan menilai mereka tuh lebih siap gitu. Tapi ini laga ini sih bisa jadi gue cepet baca juga nih si kalau misalnya juara Liga Champions ini kayak buat persembahan buat anaknya si Luis Enrique gitu kan. Oh sempat iya baca juga. tuh kalau nggak salah. Itu ya ini bisa jadi Luis Enrique pernah Champions nggak sih? Pernah. 2015 di Barcelona. Oh di Barcelona. Ya bisa MSN. jadi gelar selanjutnya si si Luis Enrique gitu dengan tapi ya itu bisa dibilang tadi si strateginya cara bermainnya si PSG nih ya menurut kan hampir sama sih sama kayak Inzaghi, adaptif juga sih Enrique ini. Bisa meskipun ketika lawan si Liverpool kan kita main di kandang nyerang-nyerang banget gitu kan, tapi kalah. Tapi ketika main lawan Liverpool Arsenal lawan Liverpool. Tapi ketika main di kandang Liverpool, Luis Enrique lebih memilih bertahan gitu. Ternyata menang gitu. Tapi nah ini bisa jadi nanti pertemuan kedua tim ini dua tim yang bakal adaptif nih. Iya. Mungkin di 10 menit pertama atau 15 pertama saling baca dulu cara bermainnya seperti apa sih. gitu. Iya bisa jadi kayak gitu ya. Sebenarnya kalau ngelihat memang pelatih-pelatih kayak gini tuh pelatih yang udah dewasa gitu ya. Iya. Mereka udah paham gitu cara bermain di final kayak gimana. Mereka mungkin dua-duanya bakal berhati-hati, nggak bakal mau langsung asal nyerang segala macam karena tahu masing-masing tim gitu punya kekuatan. Nggak kayak jujur aku merhatiin musim lalu itu final Liga Champions yang Madrid lawan Dortmund, itu kesalahannya Dortmund itu mereka terlalu bombardir Madrid di 45 menit pertama di babak pertama gitu. Ternyata itu semacam cara Ancelotti untuk melihat dulu gitu. Oh cara main mereka kayak gini. Di babak kedua ternyata mereka udah dihantam gitu. Nah mungkin final kali ini kita bakal melihat final yang lebih alot lah. Karena dua pelatih juga sama-sama pelatih yang adaptif gitu. Musim ini kita maksudnya udah ngelihat ya cara mereka bermain, apalagi Inter yang memang bertahun-tahun bersama Inzaghi ya mainnya dominan mengandalkan transisi positif itu gitu. Kalau misalkan dengan permainan jika PSG lebih pinter gitu, karena kan kemarin Barcelona justru cari mati ya, main terbuka kayak gitu, jadi jatuhnya banyak-banyakan gol gitu ya. Kayaknya di partai final kita nggak bakal tuh nemuin pertandingan kayak gitu. Jadi ini malah jadi minim gol ya, karena itu yang gue bilang tadi bahwa dua pelatih ini bukan pelatih yang hajar aja, bener-bener adu taktik sih. Bakal gue lihat nanti adu taktiknya Enrique sama Inzaghi nanti gitu. Iya, apalagi ini kan ya dua tim ini kan udah secara tim ya, bukan pelatih ya. Udah pernah ngerasain Liga Champions lah. PSG di 2020 waktu itu lawannya Munchen kalah gitu kan. Padahal waktu itu masih ada Neymar dan itu salah satu
terdekat lah mereka dengan Liga Champions karena tiba-tiba mereka di Champions masih ada Mbappe dan Neymar juga walaupun saat itu lawannya Bayern Munchen yang habis ngalahin Barcelona 8-2 gitu. Terus ya sedangkan Inter juga sama gitu 2023 lawan super tim juga City. Iya. Nah, ini ya dua tim yang tersakiti 6 tahun yang lalu gitu lah berarti. Inter 2 tahun lalu, PSG 6 tahun lalu. Nah, ini pasti mereka nggak bakal sama-sama langsung nyerang kayak gitu lah, nggak bakal cari mati lah. Benar-benar udah lihat ini aja pertandingan yang benar-benar kalau nggak salah kan kemarin tuh si Angri ya bilang bahwa yang pertandingan Inter Barcelona inilah pertandingan yang gue tunggu-tunggu setelah beberapa tahun gue bosen nonton bola gitu. Iya. Nah mungkin kalau misalnya nanti laga ini ya bisa jadi balik lagi membosankan sih. Iya sih. Menurut gue bakal membosankan nggak? Karena ya dua ini bakal adaptif, bakal melihat cara bermain dari masing-masing tim, nggak yang asal-asalan atraktif buat nyerang dua-duanya sih kayak gitu enggak sih menurut gue. Kayaknya iya sih, kayaknya dua tim bakal bermain hati-hati gitu, mencari celah, mencari momentum dan tim yang bisa memanfaatkan momentum atau kesalahan ya. Satu kesalahan itu yang juara lah. Bisa jadi pertandingan malah sampai adu penalti sih menurut gua nanti. Bener. Ya itu lo tadi bilang hati-hati, mungkin ya sabar mainnya, lihat dulu ngasih misalnya nih ya PSG kan sering bermain dengan dia menyerangnya, si Inter cara bertahannya dengan kuat gitu kan dengan Liga Italinya. Inter ngebiarin PSG buat mainin ngoleh nyerang bla bla bla, counter ternyata Donnarumma-nya bagus gitu kan. Jadi kayak gitu. Benar juga sih. Karena memang mungkin Enrique juga belajar dari beberapa tim Serie A yang berhasil ngalahin Inter juga. Maksudnya bisa jadi justru si PSG ini nggak mau nyerang gitu. Karena di beberapa pertandingan sebelum lawan Barcelona itu kan Inter sempat kalah 3 kali beruntun. Nah itu cara main timnya waktu itu lagi nyerang banget kan si Internya. Si Internya nyerang maksudnya dibiarkan menyerang gitu oleh tim lawan, sedangkan tim lawan ya mainnya low block aja gitu. Ternyata Inter tuh gak bisa menciptakan peluang ketika tim lawan bermain low block gitu. Dengan catatan tim-tim itu tetap ngantisipasi bola-bola long shootnya pemain Inter karena ada beberapa pemain yang jago gitu kayak Mkhitaryan atau Calhanoglu gitu kan, itu bagus gitu syuting jarak jauhnya. Nah, kemarin tuh Barcelona udah diingetin sebenarnya. Jangan main kayak gitu. Kan masih kayak gitu mainnya. Bahkan di menit akhir kan kayak gitu. Benar kata Mas Iwi tadi, main second ball mereka. Pinternya Inzaghi gitu. Bahkan Acerbi tiba-tiba ada di depan. Ya itulah kesalahan Barcelona. Ya mudah-mudahan kayaknya sih Luis Enrique gak bakal ngikutin ya. Walaupun Luis Enrique mantan pemain Barcelona dan mantan pelatih Barcelona juga, kayaknya gak bakal sih. Ya, jadi final ini bakal jadi final menarik. Kita tunggu aja nanti siapa yang akan menang di laga ini. Kita akhirnya mendapatkan juara baru selain City, selain Madrid. Iya, 3 tahun terakhir kan City Madrid terus kan. Makanya sekarang ada Inter. Balik lagi kan terakhir Liga Champions ke Italia kapan? AC Milan ya? Inter 2010. Oh 2010 ya. Jose Mourinho. Itu kan udah berapa tahun tuh udah? Berarti 15 tahun gitu. Italia. Apalagi sekarang Liga Champions ke Prancis tuh. Mungkin belum pernah gitu. Jadi ini jadi sejarah baru juga buat kedua tim gitu kan. Buat raih si trofi kuping besar ini gitu. Liga Prancis siapa ya? Marseille apa terakhir ya? Iya, siapa menurut lo yang bakal jadi pemain pembeda? Nah, kalau buat pembeda nih kayaknya sih buat di kubu Inter dulu ya. Kayaknya Marcus Thuram sih di lini depan tuh bakal jadi pembeda. Sedangkan gue juga menarik nih duel 2 kiper ini yang di semifinal kemarin bikin lawannya tuh frustrasi gitu. Itu sih kayaknya bakal jadi kunci sih, Marcus Thuram sama kiper, udah itu aja. Kalau di PSG buat lini depan justru Kvaratskhelia sih, karena dia kan ya. Napoli ya kan di Serie A. Mungkin dia udah tahu gimana cara bongkar pertahanan ketatnya Inter gitu dengan skill individunya mungkin, dan ya itu tadi Donnarumma mungkin. Dia kan AC Milan juga kan. mungkin ya ini jadi semacam penembusannya buat Donnarumma gitu yang
nih gua gagalin Inter gitu kan. Buat fans AC Milan tenang, Inter nggak gagal juara Liga Champions lagi gara-gara gua gitu. Kalau buat Mas Rifki siapa kira-kira? Mungkin kalau dari PSG benar gue setuju sama Donnarumma bakal jadi pemain penting ya PSG khususnya ya mungkin nanti ketika adu penalti mungkin. Oke, adu penalti ya. Bisa jadi, tapi kalau untuk pemain sih Dembele bisa jadi pemain yang akan ini sih penentu juga. Kalau di Inter gue setuju Marcus Thuram sama ya kalau di Inter tuh gue ngelihat pemainnya tuh kualitasnya hampir merata gitu, nggak ada yang benar-benar menonjol gitu. Kan jadi kekuatan Inter di musim ini maksudnya bahkan ya mungkin bisa si Martinez kali. Lautaro. Iya, Lautaro. Oke. Atau justru ada muncul anomali lain gitu. Karena pas aku bikin konten yang anomali Dumfries tuh banyak tuh emang anomali Inter banyak musim ini katanya gitu. Mungkin muncul anomali lain ya. Iya. Soalnya kan Dumfries itu aneh juga soalnya. Dia tuh sebelum lawan Barcelona dia nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nyetak gol, nggak nyetak assist. Tiba-tiba lawan Barcelona 2 laga itu 3 assist 2 gol kan anomali itu. Anomali itu muncul mungkin nanti Dumfries yang dengan napas kuda aja gitu lawan PSG atau entah siapapun gitu. Karena dua tim ini memang dua-duanya punya pertahanan yang kuat, punya lini tengah yang oke gitu dan lini serang yang bagus lah gitu. Pasti alot lah pertandingan. Prediksi gue sih jagoin Inter tapi kayaknya sampai adu penalti deh. Inter tapi sampai adu penalti. Aduh, berat juga nih soalnya kalau sampai adu penalti aduh, aku memang jagoin Inter sih. Cuman tapi kalau sampai adu penalti kayaknya tetap Donnarumma jadi pembeda sih. Kalau sampai adu penalti ya, tapi aku tetap jagoin Inter ya 1-0 sih. Oke. 1-0 Inter gitu. Kalau Mas Rifki berarti adu penalti tuh. Kayaknya gue adu penalti deh, sampai adu penalti, tapi untuk yang menangnya gue masih kalau misalnya dalam 90 menit kayaknya si Inter bakal menang. Tapi kalau misalnya untuk sampai adu penalti PSG sih. Iya itu benar berarti sama memang kalau adu penalti kayak PSG. Yang tadi gue bilang bahwa ya ini tuh bakal jadi adu taktik dari dua pelatih, adu taktik dari strategi dari dua pelatih, cara bermain. Karena ya tadi gue bilang bahwa PSG timnya lagi kompak-kompak banget, Inter juga lagi kompak-kompaknya nih gitu. Jadi kayak agak sulit ditebak nih si final Liga Champions ini. Jadi ada potensi sampai babak perpanjang atau adu penalti menurut gue cukup besar sih. Berarti baru sekarang lagi ya Liga Champions sulit diprediksi ya. Karena beberapa tahun terakhir kan Madrid kalau udah di final kan pasti Madrid. Udah Madrid aja gitu. Pasti Madrid walaupun lawan Liverpool waktu itu sampai mati-matian ya Madrid ujungnya juara. Terus lawan City kan waktu itu City lagi jago banget. Inter gak ada yang jagoin lah pasti. Nah sekarang nih pasti nih 50-50 nih. Tapi tetap berarti Pandus Football jagoinnya Inter. Kemarin sama Anteng juga jagoinnya Inter gitu. Berarti lebih banyak yang jagoin Inter nih. Kayaknya kameramen juga fans Barca jagoinnya Inter nih. Jadi kalau kalian prediksi tinggal tulis aja lah di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga. Oke itu aja Jit ya. Liga Champions kita tunggu nanti siapa yang akan menang di Liga Champions. Sampai ketemu lagi di Ruang Pandit selanjutnya.